Selamat malam, my student. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk kelas 6C tentang berbicara kontrak. Sebagaimana yang telah kita sepakati minggu lalu, bahwa kita akan saya kirimkan video YouTube. Ini YouTube-nya, nanti my student dengarkan sesuai dengan kontrak kita di kelas perkuliahan, di dalam perkuliahan. Baik, saya akan mulai tentang hukum kontrak. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang legal drafting atau hukum kontrak, bahasa Inggrisnya legal drafting, yaitu hukum kontrak. Baik, alangkah indahnya bila kita mengetahui tentang asal mula kontrak, bagaimana kontrak itu dibuat, sebagaimana parahnya jika kontrak itu tidak dilaksanakan sesuai dengan kata-kata yang sepakat. Itu akan lebih jauh kita perdalam di hari-hari berikutnya. Baik, hukum kontrak merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law, yaitu contract of law. Sedangkan di dalam bahasa Belanda dikatakan bahwa dengan istilah overeenkomstrecht di dalam bahasa Belandanya. Di dalam salah satu pendapat dari sarjana tentang bicara tentang hukum kontrak mengartikan bahwa hukum kontrak itu adalah suatu perangkat hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pasar dan mengatur suatu jenis perjanjian tertentu. Ya, bahwa hukum kontrak itu menurut salah satu pakar sarjana dikatakan bahwa hanya mengatur tentang aspek tertentu di dalam mengatur jenis perjanjian tertentu. Berarti hanya satu perjanjian dan jenisnya hanya satu perjanjian. Di dalam hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian atau persetujuan. Hukum kontrak memberikan pemahaman bahwa sebagai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian atau persetujuan, ya. Suatu perjanjian atau persetujuan menurut hukum kontrak, ya. Pendapat ini dapat dikaji melalui hukum kontrak yang dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Salah satu sarjana yang saya ambil mengatakan, Michael de Bellis, dikatakan bahwa hukum kontrak itu tidak melihat pada tahap-tahap rakontraktual. Tidak melihat pada tahap rakontraktual maupun kontraktual, ya. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. Dalam arti bahwa kontrak yang disusun mereka itu dilaksanakan oleh mereka itu sendiri. Artinya bahwa hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat melindungi harapan-harapan yang timbul dalam suatu pembuatan persetujuan demi perbuatan-perbuatan masa datang yang bervariasi kinerja, ya. Saya ulangi, bahwa artinya bahwa hukum kontrak itu adalah suatu mekanisme dilaksanakannya hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam suatu pembuatan persetujuan demi suatu perubahan masa depan yang bervariasi kepada kinerja, seperti contohnya pengangkutan kekayaan yang nyatanya maupun tidak nyatanya, kinerja pelayanan, ya, dan pembayaran dengan uang, ya, itulah bervariasi kinerja. Pendapat ini dikaji lagi bahwa hukum kontrak dari aspek mekanismenya atau prosedur hukumnya mempunyai tujuan. Mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan atau harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus di antara para pihak.
ya. Jadi berarti di antara para pihak itu adalah memiliki rasa perlindungan terhadap keinginan di dalam suatu membuat perjanjian. Seperti dalam perjanjian contoh pengangkutan kekayaan, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang tadi ya. Definisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah merupakan rangkaian atau kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum ya. Definisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Kenapa nggak dibilang warga-warga masyarakat? Warga-warga hukum, berarti warga-warga hukum yang akan melaksanakan suatu perjanjian hukum. Itu disebut dengan warga-warga hukum di dalam ensiklopedia di Indonesia ya. Definisi hukum kontrak yang tercantum di dalam ensiklopedia Indonesia mengatakan bahwa mengkajinya dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu ruang lingkupnya apa aja di dalam hukum kontrak, yaitu adanya persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak atau perjanjian dengan persetujuan. Padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Ingat, kontrak atau perjanjian itu merupakan salah satu sumber perikatan. Sedangkan persetujuan merupakan salah satu syaratnya sahnya kontrak. Ya. Bahwa di dalam unsur perjanjian adalah salah satu sumbernya adalah perikatan. Jadi istilahnya Anda menandatangan kontrak itu sah, berarti Anda sudah diikat secara peraturan yang di dalam kontrak itu. Sedangkan bahwa persetujuan salah satu sah kontraknya. Begitu Anda tanda tangan juga, itu mengatakan sudah sah kontraknya, maka Anda terikat terhadap perikatan tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata ya. 1320 KUH Perdata, sahnya kontrak itu salah satu sumbernya perikatan dan sah jika adanya salah satu syarat kontrak itu persetujuan. Jadi kalau nggak setuju ya sudah, berarti tidak ada kontrak terjalin gitu loh. Dengan adanya berbagai kelemahan dari definisi di atas, maka definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut pendapat Sarjana Salim MS, bahwa hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dari kedua belah pihak ya, atau berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum ya. Bahwa menurut si Salim ini, bahwa hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak, atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sah menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak dikatakan tidak memenuhi isi daripada perjanjian ya. Dari berbagai definisi di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak. Mari kita berbicara tata depannya tentang unsur-unsur yang tercantum di dalam kontrak sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Pertama, adanya kaidah hukum. Adanya kaidah hukum dalam hukum kontrak dapat dibagi dua macam atau dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi ya.
Kaidah hukum kontrak yang tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat ataupun jurisprudensi, ya, di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana seperti biasanya di dalam suatu perjanjian, di dalam undang-undang, seperti itu dilaksanakan oleh warga hukum namanya, ya. Nah, ya. Sedangkan kaidah hukum kontrak yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup di dalam masyarakat. Apa itu contohnya? Kaidah yang hukum kontrak kaidah yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup di dalam masyarakat. Contohnya apa? Anda jual beli mobil lepas, berarti secara tidak langsung Anda jual beli, ya udah, tidak ada hubungan ikatan lagi. Itu adalah kebiasaan atau kaidah yang tidak tertulis tadi di dalam hukum kontrak jual beli lepas, itu loh. Istilahnya Anda beli mobil dalam keadaan kondisi gini, lepas mau rusak nanti di 2 tahun kemudian, itu bukan menjadi tanggung jawab Anda di dalam suatu perjanjian, gitu loh. Itu hukum tidak tertulisnya. Sedangkan hukum tertulisnya, Anda menjual mobil dengan spesifik seperti ini, sebenarnya apabila kerusakan lagi akan ada diisi dalam perjanjian itu, ya. Nah, nanti ada pertanyaannya, ya. Oke. Subjek kedua, subjek hukumnya adalah di dalam hukum kontrak. Istilah lain dari subjek hukum adalah res person. Res person ini diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang, itu loh, ya. Subjek hukumnya adalah kreditur dan debitur. Kalau kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Kreditur itu sama ibaratnya pemberi kredit, sedangkan debitur adalah penerima kreditnya atau orang yang berutang, ya. Oke. Yang ketiga adanya prestasi. Prestasi ini bukan kebanggaan, maksudnya adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban kreditur. Apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban kreditur. Prestasi itu terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu adalah bisa jenis barangnya. Berbuat sesuatu dengan memberikan bayaran. Tidak berbuat sesuatu maka akan ada one prestasi. Ya, dalam arti dia mengingkari perjanjiannya, ya. Yang keempat, di dalam istilah hukum kontrak tadi, bagian keempat adalah adanya kata sepakat. Adanya kata sepakat di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah sepakat atau yang disebut dengan konsensus. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Berarti kehendak para pihak di dalam hukum perjanjian, misalnya saya ingin mobil jenisnya ini, tahunnya sekian. Saya ingin mengatakan seperti itu di dalam kehendak para pihak. Nah, pembayarannya misalkan jatuhnya di tanggal 3 atau di tanggal 5 atau di tanggal 6 atau di tanggal 20. Itu persesuaian pernyataan kehendak para pihak. Kata sepakat tadi. Dengan adanya kata sepakat maka timbullah perjanjian. Yang kelima adalah akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dikenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban, ya.
Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. Haknya sudah diberikan, kenikmatannya memiliki mobil baru, ya, memiliki mobil baru misalkan di dalam suatu perjanjian. Sedangkan kewajiban adalah bebannya. Bebannya membayar tiap bulan sesuai pasal 31220 tadi KUH Perdata, kata sepakat tadi, ya. Itu yang dimaksud dengan pengertian di dalam hukum kontrak. Ya, di dalam hukum kontrak, di dalam istilah hukum kontrak ada berbagai macam itu kontraknya, dan seluruh kaidah-kaidah atau unsur-unsur di dalam hukum kontrak tadi, adanya kaidah hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi, adanya kata sepakat, adanya akibat hukum. Itu di dalam jenis, dalam struktur, di dalam isi dari sebuah perjanjian tersebut. Isi dari sebuah perjanjian itu terdiri atas 5 bagian tadi, ya. Yang kedua adalah sub di dalam pembelajaran kita adalah sistem pengaturan hukum kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem yang terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ingat, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata, ketentuan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada pihak. Pertama, untuk apa? Pertama adalah untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Bisa nggak gitu? Membuat atau tidak membuat perjanjian. Nah, kalau dia tidak mau membuat perjanjian, artinya jual beli lepas, berarti tidak ada perjanjian. Membuat perjanjian berarti akan ada jangka waktu. Itu loh, dia bebas. Kalau dia tidak membuat perjanjian berarti dia punya uang cash, beli bebas, lepas, udah gitu loh. Kalau dia tidak punya uang cash maka akan membuat suatu perjanjian. Yang kedua adalah mengadakan perjanjian dengan siapapun. Nah, bebas dalam arti Anda melakukan perjanjian dengan siapapun, baik dengan orang luar negeri, baik dengan kulitnya yang kayak mana, maupun dia yang kayak mana. Intinya bebas Anda melakukan suatu perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga adalah menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Nah, isi perjanjian itu terserah Anda bagaimana bentuknya, mau dia isi perjanjiannya tentang kedudukan hukumnya ada di wilayah mana, terserah, atau isi perjanjiannya misalkan mobilnya jenisnya ini, terserah. Nah, yang ketiga adalah tentang pelaksanaan dan persyaratannya. Anda yang mengatur semuanya isinya di dalam perjanjian tersebut. Yang keempat adalah menentukan bentuknya perjanjian. Nah, yaitu tertulis atau lisan. Bisa saja perjanjian itu dengan lisan. Misalnya Anda minjam duit dengan teman Anda, si Sumanto, pinjam uangmu 300.000. Nah, kapan mau bayar? Misalnya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan dia tidak bayar lagi, maka timbullah suatu kontra atau prestasi terhadap perjanjian tadi. Nah, bisa juga tertulis atau lisan. Nah, ini menjadi suatu perkara di dalam suatu kontrak, di dalam hukum kontrak. Apabila kontrak itu dilakukan secara lisan, bagaimanakah pembuktiannya? Itu merupakan pertanyaannya. Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Awalnya hukum kontrak ini menganut sistemnya tertutup. Artinya, para pihak terikat pada pengertian yang tercantum di dalam undang-undang.
Jadi dalam arti bahwa tentang hukum kontrak itu hanya berdasarkan undang-undang, ditentukan hanya undang-undang, klasifikasi yang bisa dikontrak hanya ini, tidak boleh di luar daripada undang-undang. Ini disebabkan oleh pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar dari undang-undang. Tidak ada hukum di luar dari undang-undang. Bos, dia salah bahwa di Indonesia ada hukum yang tidak tertulis di luar dari undang-undang. Apa itu? Nah, itu kalian jawab, silakan ya. Nah, hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan Hogeret dari tahun 1910 sampai dengan 1919. Ya, ini contohnya. Dalam putusan Hogeret yang paling penting adalah putusan AR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan hukum yang diatur di dalam pasal. Ternyata di dalam putusan Hogeret ini diatur juga di dalam pasal KU Perdata, yaitu pasal 1365 KU Perdata. Di dalam putusan AR 1919 ini, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan oleh undang-undang, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Ya, menurut HR 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat berdasarkan pertama melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah hak-hak absolut seperti hak kebendaan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya. Ternyata hak kebebasan itu dan hak atas kekayaan intelektual termasuk kepada hak-hak absolut, ya. Yang kedua adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum pelaku hanya kewajiban yang dirumuskan di dalam aturan perundang-undangan. Berarti di dalam kontrak dia berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah bertentangan dengan kesusilaan. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berarti hukum kontrak itu dilarang bertentangan dengan kesusilaan. Berarti Anda tidak bisa namanya kawin kontrak. Kalau kawin kontrak itu sudah melanggar dengan bertentangan dengan kesusilaan di dalam hukum kontrak, tidak bisa. Yang keempat adalah bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan di dalam masyarakat. Tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya. Yang kedua lah aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak melanggar kepentingan sendiri. Nah, aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, misalkan Anda melakukan penipuan, itu terjerumus dalam bahaya. Yang kedua adalah Anda merugikan orang lain. Setelah Anda melakukan penipuan, ternyata Anda mengambil harta orang lain, itu adalah melanggar kepentingan sendiri. Itu maksudnya dia. Di dalam putusan AR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme. Nah, ternyata di dalam AR 1919 ini tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah dilakukan secara bebas, merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum itu sebagaimana dikemukakan tadi di atas. Sejak adanya putusan AR 1919, maka sistem pengaturan hukum kontrak adalah hukum sistem terbuka. Nah, hukum kontrak itu adalah hukum sistem terbuka.
Kesimpulannya adalah bahwa sejak tahun 1919 sampai sekarang bahwa sistem pengaturan hukum kontrak itu adalah bersifat terbuka. Apa dasarnya bersifat terbuka hukum kontrak itu? Pertanyaannya, jelaskan mengapa hukum kontrak itu bersifat terbuka di dalam WhatsApp group. Terima kasih my student, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam.